Di jantung kampung Cina Kota Bengkulu, deretan bangunan tua berdiri seolah diam, menyimpan jejak waktu yang tak lekang. Lampion-lampion bergantung lembut memantulkan cahaya yang hangat, sementara jalanan tak pernah benar-benar sunyi. Di ruang inilah sejarah dan budaya berkelindan, merajut kisah yang terus hidup, mengalir dari masa lalu, berdenyut di masa kini, namun tetap bertahan pada ingatan zaman. Kawasan Kampung Cina Kota Bengkulu terletak di Kelurahan Malabro, Kecamatan Teluk Sidara, Kota Bengkulu, dan dekat dengan ikon Provinsi Bengkulu seperti Benteng Malbro, Tapak Padri, dan Vihara sebagai pusat ibadah masyarakat Tionghoa. Kawasan ini menjadi pecinan bersejarah sejak masa kolonial Inggris dari tahun 1600 hingga tahun 1700-an. Dan dahulunya kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pemukiman masyarakat Tionghoa, serta memiliki ruko tua berarsitektur khas seperti memiliki 2 lantai atau melengkung, memanjang ke belakang, dan memiliki gerbang naga yang ada di depannya. Dan ini kawasan Kampung Cina beralih fungsi menjadi destinasi wisata budaya, kuliner, hingga heritage, meski di beberapa area masih sepi dikarenakan perubahan aktivitas ekonomi. Sejarah Kampung Cina berawal dari kedatangan para pedagang Tionghoa yang singgah di Bengkulu melalui jalur pedagang. Awalnya mereka datang hanya untuk berdagang, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menetap dan membangun kehidupan di sini. Interaksi antara para pedagang Tionghoa dengan masyarakat lokal beserta kolonial menjadi dasar berkembangnya kawasan ini menjadi salah satu pusat ekonomi yang paling penting pada masa itu. Masyarakat Tionghoa mulai menetap di ujung karang yang kini menjadi kota Bengkulu. Pada tahun 1714, jumlah mereka meningkat dan berperan penting dalam ekonomi sebagai seorang pedagang dan juga guru perkebunan. Mereka juga diberikan kedudukan istimewa oleh seorang wakil gubernur bernama Busuk Toleh, di mana warga keturunan Cina dipimpin oleh seorang kapten. Masa kejayaan Kampung Cina mencapai puncaknya pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1970-an. Pada tahun itu, kawasan ini menjadi pusat perdagangan di kota Bengkulu. Pada tahun 1990-an, Kampung Cina di kota Bengkulu mulai mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena munculnya pusat-pusat perekonomian baru seiring perkembangan kota. Pengembangan kota saat itu diarahkan ke jalan lintas timur dan lintas barat oleh Gubernur Sudarso, yang kemudian menjadi pusat perekonomian baru. Akibatnya, banyak pengusaha dari Kampung Cina berpindah ke wilayah tersebut. Secara perlahan, Kampung Cina yang dulunya ramai kini menjadi sekat. Yang membuat Kampung Cina Bengkulu berbeda dengan pecinan di kota lain adalah arsitektur bangunannya yang merupakan perpaduan kebudayaan dari Cina dan juga Eropa. Sebuah formulasi akulturasi di mana bertemunya 2 peradaban besar di tanah Sumatera. Ciri khas dari bangunan di Kampung Cina Bengkulu ini adalah model shop house atau rumah toko zaman dulu, di mana ini menjadi penanda bahwa kawasan ini pernah berjaya sebagai pusat dagang. Secara spasial, struktur Kampung Cina Bengkulu ini memiliki keunikan yang sangat spesifik. Ia tumbuh di antara 2 kekuasaan, yakni kekuatan kolonial Inggris, yakni Benteng Malboro, dan kekuatan ekonomi dari tepian laut pantai Tapak Padri. Pada saat ini, kawasan Kampung Cina Bengkulu mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang dimana bisa seperti kita lihat kegiatan perekonomian dan juga wisata di sini yang dahulunya ramai sekarang mulai menurun. Namun, Kampung Cina Bengkulu memiliki potensi yang besar apabila pemerintah dan juga masyarakat sekitar bekerja sama untuk membangun kembali sektor perekonomian dan juga wisata yang ada di Kampung Cina. Terlebih lagi yang dimana Kampung Cina sekarang terlihat sepi, tidak ramai pengunjung. Apabila pemerintah dan juga masyarakat membangun kembali sektor perekonomian ini dan juga wisata, tentunya Kampung Cina Bengkulu akan ramai kembali terhadap wisata dan juga warga-warga lokal. Kampung Cina Bengkulu bukan hanya sekedar bangunan tua yang menyimpan masa lalu, tetapi banyak rekaman sejarah dimulai dari sejarah, budaya, dan interaksi antar masyarakatnya dari waktu ke waktu. Kampung Cina menjadi pengingat kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dikenang, dijaga, dan dilestarikan oleh generasi masa kini dan yang akan datang.